Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ningsi dan rekan saya Fitri Destia Madina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang normalisasi basis data. Basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan sebuah program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data query ini adalah basis data disebut dengan sistem manajemen basis data. Pemrosesan basis data sebagai perangkat adalah sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan, baik dalam media basis data sebagai media penyimpanan data. Kehadiran basis data dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut, seperti pelayanan kepada pelanggan, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat, sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera mengatasi suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Banyak aplikasi yang dibuat dengan berlandaskan pada basis data, antara lain sebuah transaksi perbankan, aplikasi pemesanan dan penjadwalan data, dan banget proses registrasi dan pencatatan data mahasiswa pada perguruan tinggi, aplikasi pemrosesan penjualan beserta aktivitasnya termasuk operasi penggajian pada suatu perusahaan dan sebagainya. Beberapa informasi pada perusahaan retail seperti jumlah penjualan, mencari jumlah stok penjualan, mencari jumlah stok yang tersedia, barang apa yang paling laku dijual dan pada bulan ini, dan beberapa perhitungan laba bersih dan kotornya untuk diketahui dengan mudah dengan basis data. Ada aplikasi pencarian data buku berdasarkan judul, pengarang, atau perintah data lain dapat mudah dilakukan dengan basis data. Pencarian data peminjam yang terlambat mengembalikan juga mudah dilakukan, sehingga bisa dibuat aplikasi pembuatan surat berdasarkan informasi yang tersedia dalam buku aplikasi, seperti informasi akuntansi penjualan mengenai gas LPG pada PT Rukun plus Biaji. Berpendapat bahwa database adalah beberapa file yang membentuk satuan data besar yang disatukan untuk memudahkan koordinasi data dan proses pembaharuan. Normalisasi adalah suatu teknik dengan pendekatan bottom yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan hubungan, dimulai dari menguji hubungan, yaitu fungsional investigation, atau yang disebut dengan pengertian lainnya adalah suatu teknik yang bahasa mengulang hubungan dengan satu-satu yang diinginkan dengan memenuhi kebutuhan pada perusahaan. Itu menurut Buniarti et al. 2013. Basis data atau juga disebut dengan database terdiri dari dua penggalan kata, yaitu data dan base, yang artinya berbasis pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berkaitan berhubungan, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Database Management System atau DBMS adalah kumpulan data yang saling terikat dengan program untuk mengakses datanya. Kumpulan data ini disebut basis data atau database yang merupakan kumpulan informasi sifat yang tersimpan dalam komputer secara sistematik. Tujuan utama DBMS adalah menyimpan dan mencari informasi berbasis data dengan mudah, cepat, dan efisien. Sistem basis data dirancang untuk mengeksplor banyak informasi. Data-data ini perlu diolah melalui analisis tertentu sehingga berguna dalam pengambilan keputusan. Basis data sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu data perusahaan, data bank, dan universitas, dan lain-lain. Itu menurut Rizky dan Amijaya 2019. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dispensasi data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama ada insert anomali. Insert anomali adalah situasi di mana tidak memungkinkan
Deret anomali, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data harus terhapus dan mungkin ikut terhapus. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensial database dalam artian data yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan atau yang diinginkan. Menurut Tarigan 2021, aktivitas utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan atau pengulangan dan hal tersebut karena tahap bentuk tidak normal ini sejatinya adalah keadaan data sebelum dinormalisasi, sehingga kemungkinan akan banyak perulangan grup atau duplikasi yang terjadi. Pada tahap ini, saat mengumpul data yang akan dinormalisasikan, kumpulkan saja terlebih dahulu beberapa data yang harus memang sudah untuk dikumpulkan tanpa menunjukkan organisasi, duplikasi, atau redundasi yang ada. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan semua data yang kemungkinan dibutuhkan oleh pengguna dan akan dinormalisasikan, sehingga kita dapat menghilangkan data dari redundasi yang ada. Misalnya kita memiliki tabel tunggal yang berisi informasi karyawan dan proyek yang diperiksa pekerjaan. Tabel ini memiliki kolom-kolom seperti nama karyawan, proyek yang ditugaskan, gaji, dan lain-lain. Namun data karyawan ini beberapa kali jika ia terlibat lebih dari satu proyek, hal itulah yang disebut dengan duplikasi. Dalam praktiknya, nama karyawan dapat diganti menjadi ID karyawan yang akan dihubungkan pada tabel lain yang khusus menampung informasi karyawan, termasuk namanya, tempat tinggalnya, dan gajinya, seperti tabel yang sudah kami buat pada PPT kali ini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, saudari Fitri Devianti Ramadina. Selanjutnya itu pada tahap ini, setiap kolom dalam tabel haruslah memiliki nilai atomik tidak terpecah, yang artinya setiap sel dalam tabel harus berisi nilai tunggal, bukan kumpulan nilai atau struktur data tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketergantungan sebagiannya, sehingga data tersebut akan menjadi nilai atomik. Untuk lebih jelasnya berikut contoh tahap untuk normal permata. Pertama, 1NF. Contoh jika kita melakukan sebelumnya, kita dapat memecah tabel karyawan dan proyek yang dikerjakannya menjadi dua, yaitu tabel informasi karyawan dan tabel informasi proyek. Dengan demikian, duplikasi data akan dihilangkan serta setiap sel berisi nilai atomik yang tidak memiliki ketergantungan sebagian. Dan contoh tabel sebelumnya sesudahnya, tahapan bentuk normal pertama yaitu 1NF. Ada nama karyawan, gaji, dan proyek. Itu selanjutnya tabel seharusnya dibagi menjadi dua tabel, yaitu tabel karyawan dan tabel proyek. Ada ID, nama karyawan, gaji, dan proyek. Di sini ada dua ID, yaitu John Doe dan Jen Smith, dan gajinya 4 juta dan Jen Smith gajinya 5 juta. Proyek yang pertama, ID pertama itu program promosi produk A di Bandung, dan yang kedua itu program promosi produk B di Jakarta. Dan tabel proyek itu berisi ID proyek dan nama proyek. Yang ID pertama itu ada proyek program promosi produk A di Bandung, yang proyeknya 5 miliar. Yang kedua, ID kedua itu program promosi produk B di Jakarta, itu 2 miliar. 3 itu program produksi produk C di Bandung, 1 miliar. Itu ada jika pada tahap sebelumnya kita telah memilih tabel agar nilainya menjadi atomik atau tidak terpecah, maka pada tahap ini kita harus menghilangkan ketergantungan transitif menurut Tarigan W. IKK 2021. Caranya adalah dengan membangun hubungan antar tabel yang telah kita pisahkan. Contohnya itu pada tabel sebelumnya, yaitu tabel yang telah kita pisahkan memiliki satu kolom yang sama, yaitu ID atau identifier atau pengenal, yang merupakan identitas atau kuncian unik dari setiap kolom yang ada.
Dengan demikian kita dapat menggunakan ID tersebut untuk menghubungkan dua tabel yang tadi sebelumnya sudah ada di gambar yang telah kita pisahkan sebelumnya. Seperti pada tabel transaksi karyawan dan proyek di bawah ini. Tabel karyawan proyek yang isinya ID karyawan, ID proyek, jam kerja, tenggat waktu proyek. Dan dengan demikian jelaskan tadi, kita memiliki tabel yang mencakup informasi karyawan dan proyek. Melalui cara tersebut, juga kita memastikan bahwa informasi proyek tergantung pada ID proyek, bukan pada ID karyawan. Kalau yang bukan bagian dari kunci utama, harus sepenuhnya tergantung pada kunci utama. Dengan kata lain, hal yang harus menghilangkan ketergantungan sebagian atau tergantung pada bagian dari kunci utama. Untuk nomor ketiga atau 3NF adalah tahapan yang menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Dalam tahap ini, kita memastikan bahwa tidak ada ketergantungan transitif. Yang artinya, jika ada A yang tergantung pada B dan B yang tergantung pada C, maka A tidak boleh tergantung pada C. Dan lebih jelasnya lagi, misalnya kita memiliki tabel informasi karyawan yang mencakup kota, tempat karyawan, tinggal, dan kode pos. Kode pos ini seharusnya tidak berkaitan langsung dengan informasi karyawan, tetapi melalui kota. Dan isi contohnya yaitu di tabel karyawan itu adalah di ID karyawan, nama karyawan, kota tinggal, dan kode pos. Yang tadi dijelaskan, kode pos itu bersamaan dengan nama kota tinggal. Yang kita dapat memisahkan tabel karyawan dan tabel kota menjadi sebagai berikut, yaitu tabel karyawan itu dibedakan dan tabel kota juga dibedakan. Itu ID ada di tabel karyawan itu ada di ID karyawan, nama karyawan, dan kota tinggal. Sedangkan di tabel kota itu ada kota tinggal dan kode pos. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terlebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.